Siap Misa Minggu Palma tahun A. Mengenang sengsara mulia Kristus. Pada hari ini seperti biasa, kutipan Injil ada dua. Yang pertama Injil perarakan, yang kedua Injil nanti di dalam misa. Dalam Injil perarakan dipetik dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dalam perikop ini dikisahkan Yesus mempersiapkan diri memasuki kota suci Yerusalem. Di sini Matius menampilkan Mesias sebagai yang lemah, lembut, dan rendah hati, seperti yang telah dinubuatkan Nabi, dengan tanda memilih keledai sebagai tunggangannya, bukan kuda yang perkasa. Nubuat itu telah dinubuatkan oleh Zakaria. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Kemudian Yesus diarak dan disambut oleh massa di gerbang kota dengan penuh sukacita dan penuh harapan. Mereka berteriak-teriak dengan sukacita, Hosana Putra Daud. Dan ketika banyak orang menanyakan siapakah ini, mereka menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kemudian untuk Injil, kita pada hari ini akan mendengarkan kisah sengsara menurut versi Matius. Ini Matius bab 26 ayat 14 sampai 27 ayat 66. Pemenuhan janji. Matius menghadirkan Kristus dalam terang iman, yakni Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kisah sengsara ini secara tersirat membandingkan misteri tentang perjanjian baru dan lama dengan Kristus dan Musa sebagai pemimpinnya. Ini ungkapannya agak sulit dimengerti, tetapi baiklah menjadi bahan permenungan kita selama mendengarkan kisah sengsara itu sendiri. Di sini Yesus dipahami sebagai pemenuhan dari janji Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Maka tidak heran dalam mengisahkan kisah sengsara ini, Matius banyak mendasarkan diri pada kutipan-kutipan kitab suci perjanjian lama. Karena memang tulisan Matius ditujukan kepada umat Kristen yang berkebangsaan Yahudi. Kemudian bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 7. Ia tidak memberontak. Perikop ini merupakan madah Yahweh, salah satu madah Yahweh. Madah Yahweh sendiri di dalam kitab Yesaya ada 4. Perikop ini dipilih guna menggarisbawahi sikap Yesus yang taat, tidak melawan ketika dihina maupun disiksa. Ketaatannya ditunjukkan dengan mendengarkan Tuhan sebagai murid, yang artinya ia siap menerima setiap konsekuensi yang muncul dari setiap tindakan karena melaksanakan perintah Allah. Ia tidak memberontak, namun memberikan punggung dan pipinya, karena hatinya tetap teguh sebab yakin ada pertolongan dari Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mazmur tanggapan dari Mazmur 22. Mazmur ini sangat pas guna mengungkapkan keluhan Yesus di kayu salib. Para pengikut Kristus pun bisa tertimpa pada penderitaan yang sama, dan juga bisa menggunakan ungkapan Mazmur ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan keluhannya atas penderitaan yang diterimanya. Selama menderita di kayu salib,
secara manusiawi Yesus pun mengeluh, mengesah. Ia merasa ditinggalkan oleh Allah. Meskipun demikian, kata pemazmur, hatinya tetap terarah kepada Allah, tetap beriman bahwa pada Allah ada pertolongan. Sebab Allah sendiri yang akan meluputkan mereka dari segala mara bahaya. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6-11. Yesus Kristus adalah Tuhan. Perikop ini disebut dengan madah Kristus. Madah Kristus di sini ditempatkan untuk memberikan keseimbangan rasa. Karena dari depan tadi kita merasakan rasa haru biru karena sengsara Kristus. Maka di sini dicoba diberikan secara seimbang. Tidak hanya sisi tragis yang dihadapi Kristus, tapi juga ada sisi mulia yang diterimanya setelah penderitaannya. Sisi tragisnya seperti dilukiskan oleh Paulus, Kristus yang merendahkan diri hingga jadi hamba, menderita bahkan sampai mati. Dan pilihan mati pun mati disalib sebagai hukuman yang terhina. Namun di sisi mulianya, Allah sangat meninggikan dia, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada, segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Selamat menjadi siap misa pada Minggu Palma. Semoga kita dengan mendengarkan liturgi sabda, kita semakin yakin dan mantap, penuh harap dan sukacita untuk menyerukan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati.